Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarti, NIM A1L119054, kelas genap, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halluoleo Kendari. Saya akan memaparkan tentang katabolisme karbohidrat. Saya akan membahas tentang katabolisme karbohidrat. Apa itu katabolisme? Katabolisme adalah proses penguraian atau pemecahan karbohidrat untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Katabolisme karbohidrat meliputi respirasi yang terjadi dalam sel. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Perbedaan respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob merupakan proses penguraian karbohidrat yang membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi ATP dalam jumlah yang besar. Sedangkan respirasi anaerob adalah proses penguraian karbohidrat yang tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan ATP yang lebih sedikit daripada aerob. Reaksi aerob, C6H12 tambah N6O2 menjadi N6CO2 tambah N6H2O tambah 36 ATP. Respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, glikolisis, kedua, dekarboksilasi oksidatif, ketiga, siklus Krebs, keempat, rantai elektron. Sedangkan respirasi anaerob terbagi atas dua, yaitu 1. Fermentasi alkohol, 2. Fermentasi laktat. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria sel yang membawa asetat aktif berupa asetat KOA dengan oksidasi glukosa yang diubah menjadi karbon dioksida CO2 dan hidrogen H2O. Siklus Krebs memiliki reaksi yang terus-menerus dan dilakukan secara berulang-ulang. Hasilnya 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Dalam siklus Krebs terbagi menjadi 8 tahap. Yang pertama, proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadinya penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akitionase yang mengandung Fe2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi oksalosuksinat yang terikat oleh enzim isositrat dehidrogenesis. Pada tahap ini juga isositrat diubah menjadi alfa-ketogluterat oleh enzim yang sama dan dibantu oleh NADH. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa-ketogluterat menjadi suksinal CoA oleh enzim alfa-ketogluterat kompleks dan proses oksidasi. Yang kelima, suksinal CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim, tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GDP dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenesis. Yang ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. Yang kedelapan, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan
oksaleosetat yang dibantu dengan enzim malat dehidrogenesis. Oksaleosetat kemudian akan menangkap asetil KOA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH. Untuk mencukupi kebutuhan energi, maka siklus Krebs harus berlangsung selama 2 kali. Hal ini dikarenakan reaksi oksidasi pada molekul glukosa. Untuk sekali proses siklus Krebs hanya menghasilkan 2 molekul asetil KOA saja. Dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap ini, reaksi yang berlangsung dibantu oleh beberapa enzim. Enzim ini ditemukan pada mitokondria sel eukariotik dan sitoplasma sel prokariotik. Proses dimulai dengan lepasnya gugus karboksilat dari asam pirufat menjadi CO2. Kemudian sisa 2 atom dari asam pirufat dalam bentuk CH3COO akan mentransfer kelebihan elektronnya menjadi molekul NAD+ dan membentuk NADH. Hasil 2-asetil CaO, 2CO2 dan 2 NADH. Reaksi dekarboksilasi oksidatif yang pertama, gugus karboksil dihilangkan sebagai CO2. Ini adalah bagian dekarboksilasi. Yang kedua, kemudian bagian 2 karbon yang tersisa dioksidasi oleh NAD+ menghasilkan 2 hidrogen dan senyawa 2 karbon yang tersisa menjadi asam asetat. Ketiga, kemudian koenzim ACOA menempel pada bagian asam asetat yang membentuk asetil KOA. Ini adalah molekul yang diperlukan untuk melanjutkan dalam siklus Krebs. 4. Persamaan keseluruhan 2 pirufat tambah 2 NAD+ tambah 2 COA 2 asetil COA tambah 2 NADH tambah 2H+ tambah 2 CO2. Sistem transfer elektron. Pada tahap ini terjadi pengangkutan elektron melalui rangkaian molekul penangkap elektron yang menghasilkan ATP hingga elektron terakhir ditangkap oleh oksigen. Sistem transfer elektron ini terjadi di membran mitokondria. Hasilnya 6H2O dan 32 ATP. Dapat dilihat pada gambar samping sistem transfer elektron. Yang pertama, NADH akan mengalami oksidasi sehingga dihasilkan NAD+, dan elektron akan masuk ke dalam kompleks protein pertama. Pada saat yang bersamaan, kompleks protein 1 akan memompa keluar ion H+. Elektron yang masuk di kompleks protein 1 akan dibawa menuju ubiquinon dan masuk di kompleks protein 3. Di saat yang bersamaan, kompleks protein 3 memompa keluar ion H+. Elektron yang akan dibawa menuju kompleks protein 4 dan di saat yang bersamaan, kompleks protein 4 akan memompa keluar ion H+. Elektron yang dipompa keluar oleh kompleks protein akan masuk menuju ATP sintesis dan intinya akan diterima oleh oksigen dan berikatan dengan atom H membentuk H2O. Ion H+ yang dipompa keluar oleh kompleks protein 1, 3, dan 4 akan masuk kembali ke dalam matriks melalui ATP sintase. Di saat yang bersamaan, masuknya ion hidrogen akan memicu terbentuknya ATP, dan pada ATP sintase, masing-masing ion akan memicu terbentuk satu ATP, sehingga satu molekul NADH akan membentuk 3 molekul ATP. Pada reaksi anaerob terbagi atas 2, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi laktat. Pada fermentasi alkohol, proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur.
di mana tahapan glikolisis sama dengan terjadinya pada respirasi aerob. Beberapa organisme seperti kamir melalui fermentasi alkohol. Organisme ini mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol. Sedangkan fermentasi laktat pada proses ini dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenesis dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Itulah paparan materi tentang katabolisme karbohidrat. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.